Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang Timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai berita Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjelang pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang, beserta pemain yang cedera dan akumulasi, serta prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Sebagai informasi tambahan, line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Jairo Ridwal, Mauro Djilstra, dan Kevin Dix sesuai jadwal. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi laga maha sulit kontra Jepang, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 3 pemain keturunan sekaligus. Selain Kevin Dix, 2 nama lain adalah Jairo Ridwal dari Royal Antwerp serta Mauro Djilstra dari FC Volendam. Info salaman Kevin Dix dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan 2 nama lainnya yakni Mauro Djilstra dan Jairo Ridwal. Belum diketahui secara pasti kapan 3 nama di atas akan menjalani sumpah warga negara Indonesia. Harapannya berkas naturalisasi 3 nama di atas cepat diproses layaknya Kelvin Verdong, Messi Hilger, dan Eleanor Renzer yang kelar kurang dari sebulan. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 match ketiga ronde ketiga hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang dapat antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang kali ini. Berikut ini merupakan klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan koleksi 10 poin, di posisi kedua ada Timnas Australia dengan koleksi 5 poin, di posisi ketiga ada Timnas Arab Saudi dengan koleksi 5 poin, di posisi keempat ada Timnas Bahrain dengan koleksi 5 poin, di posisi kelima ada Timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin, dan di posisi 6 ada Timnas Cina dengan koleksi 3 poin. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Suriah dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Cina dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 7-0. Kemudian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara Timnas Bahrain versus Timnas Jepang dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 0-5. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 11 Oktober tahun 2024 antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Jepang dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Australia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 6 September tahun 2024 antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0.
Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia dimenangkan Timnas Cina dengan skor akhir 2-1. Berikut ini merupakan head-to-head Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Asia tahun 2024 yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan pemain yang absen Timnas Indonesia kala menghadapi Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia dengan mendatangkan 3 naturalisasi, yaitu Kevin Dix, Paulo Gistra, dan Jairo Ridwol. Di posisi penjaga gawang, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Masilgar sebagai center back kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back tengah. Sintayong diprediksi akan menggunakan JIJ sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Rizky Ridho sebagai center back kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Kevin Dix sebagai fullback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Jairo Ridwol sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi penyerang sayap kanan atau winger. Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strike sebagai penyerang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi penyerang sayap kiri atau winger. Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnat Oratmangun sebagai penyerang sayap kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi striker atau penyerang depan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Mauro Gilstra sebagai penyerang utama Timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.